Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai sifat bahasa reguler. Dapat dilihat di sini kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Ridwan Ridwan Nugroho, Sabrina Desi Rahmawati, dan Ayu Fitriani. Next. Sifat bahasa reguler. Sifat bahasa reguler digunakan sebagai pembeda antara bahasa reguler dengan bahasa yang bukan reguler. Dengan bahasa reguler, dapat dibuat alat yang dapat digunakan untuk mengenal bahasa-bahasa yang dikonstruksi dari bahasa-bahasa lain. Alat tersebut bernama pumping lemma dan sifatnya disebut sifat closure. Sifat closure digunakan untuk membangun sebuah automata yang kompleks. Sifat closure bahasa reguler terdiri dari yang pertama, gabungan dari dua bahasa reguler disebut reguler. Yang kedua, irisan dari dua bahasa reguler disebut reguler. Yang ketiga, komplement dari sebuah bahasa reguler disebut reguler. Yang keempat, reversal dari sebuah bahasa reguler disebut reguler. Yang kelima, closure atau start dari sebuah bahasa reguler disebut reguler. Yang keenam, perangkaian dari bahasa-bahasa reguler disebut reguler. Yang ketujuh, sebuah homomorfis atau substitusi dari string untuk simbol dari sebuah bahasa reguler disebut reguler. Dan yang ke-8, reversal homomorfis dari sebuah bahasa reguler disebut reguler. Baik, untuk yang pertama, ini ada contoh dari sifat closure bahasa reguler. Jika L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka L1 digabung dengan L2 adalah bahasa reguler. Bisa dilihat di gambar. Ini ada L1 dan juga L2. L1 itu G0, 1 mengarah ke G0, dan apabila dimasukkan 0 mengarah ke 1. Dan untuk yang L2, apabila diinputkan 1 akan masuk ke G0, dan diinput 0 akan ke Q1, dan kalau Q1 diinput ke 0 lagi akan ke Q1 itu sendiri. Nah, kalau sudah digabung, bisa dilihat gambar di kanan ini, hasilnya itu G0, lalu panah, state lambda, lalu ini yang di atas itu adalah L1, yang bawah adalah L2, dan finalnya itu ada di Q5. Kenapa ini bisa disebut bahasa reguler? Karena bahasa reguler itu kan sebuah bahasa yang bisa dibuat ke FSA. Kalau ini FSA itu sendiri, ini sudah bisa disebut bahasa reguler. Next. Lanjut. Lalu untuk sifat yang kedua, jika L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka L1 irisan L2 adalah bahasa reguler. Jadi untuk membuatnya ini menggunakan hukum De Morgan yang memanfaatkan tadi sifat gabungan L1 aksen, lalu gabungan L2 aksen, tutup kurung aksen. Ini itu sama aja sama kayak L1 diiris sama L2. Ini tadi ada L1 pakai yang tadi, L2-nya juga sama. Nah, yang beda itu ada di hasil gabungannya. Di sini finalnya ada di Q1 dan juga di Q2. Kalau sebelumnya itu ada di Q5. Jadi negasi ini yang sebelumnya adalah final, nah dibuat menjadi tidak final, dan yang sebelumnya tidak final itu dibuat final, kebalikannya. Lanjut. Ini negasi seperti yang dibilang tadi, jika L1 adalah bahasa reguler, maka negasi dari L1 adalah bahasa reguler. Ada L1, G0, kalau diinputkan ke 1, maka masih tetap di G0, berlanjut di G0 terus, lalu dimasukkan 0, lanjut ke Q1, di input 0 tetap di Q1, input 1 ke Q2, di Q2 input 1 tetap di Q2,
dan kalau diinputkan ke 0, maka akan kembali. Nah, ini kalau dinegasikan itu, yang sebelumnya Q0 sama Q2 ini final, dibuat jadi tidak final, dan yang Q1 ini yang sebelumnya nggak final, itu dibuat jadi final. Jadi kalau sebelumnya itu L1 menerima inputan 1, maka yang negasi L2 itu menerima inputan selain 1, yaitu 0 itu sendiri. Lanjut. Lalu ini ada sifat yang keempat, yaitu jika L1 adalah bahasa reguler, maka L1 star adalah bahasa reguler. Ini ada L1, yaitu Q0, apabila diinputkan 0, maka menuju Q1 dan final. Lalu kalau diinputkan 1 ke Q2 final. Nah, ini kalau di star itu buat state lagi anak panah lambda atau state kosong menuju ke Q0 dan ke Q0 menuju ke Q3. Jadi state-nya nanti inputannya berulang-ulang terus. Lanjut. Contoh sifat selanjutnya yaitu perangkaian. Jika L1 adalah bahasa reguler, L1R adalah bahasa reguler. Seperti pada gambar, L1, Q0 diinputkan 0 menuju Q1, Q1 diinputkan 1 mengarah ke Q2, Q2 diinputkan 1 mengarah Q3. Dan hasil dari L1R yaitu pada final yang tadinya Q0, yang tadinya Q3 menjadi Q0. Dan inisial awal yang tadinya Q0 berubah menjadi Q3. Ini merupakan kebalikan dari L1. Next. Sifat selanjutnya yaitu jika L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka L1, L2 adalah bahasa reguler. Pada gambar L1, Q0 diinputkan 0 menuju Q1, dan pada gambar L2, Q0 diinputkan 0 menuju Q1. Hasil dari L1, L2 yaitu penggabungan antara L1 dan L2, di mana final berada pada Q3 dan inisial awal berada pada Q0. Next. Next. Contoh sifat selanjutnya yaitu reversal homomorf. Contoh selanjutnya yaitu jika W sama dengan A1, A2 sampai AN, maka HW sama dengan HA1, HA2 sampai HN. Maka HL sama dengan HW di mana W merupakan himpunan L. Contoh, H0 sama dengan H dan H1 sama dengan P. W sama dengan 110, 10. Maka HW sama dengan H1 kali H1 kali H0 kali H1 kali H0. HW sama dengan BB ABA. Seperti pada gambar di mana W inisial awal state-nya yaitu 0, maka grup di mana transisi W sama dengan 1 berubah menjadi HW dengan state semuanya A berubah menjadi transisinya berubah menjadi B. Next.
Next. Contoh sifat klosur selanjutnya yaitu jika HW termasuk reguler, maka L1R atau L1 perangkaian juga reguler. Maka HW perangkaian juga termasuk bahasa reguler. Misal H0 sama dengan A dan H1 sama dengan B. W sama dengan 11010. Maka HW sama dengan H1 kali H0 kali H1 kali H0. Dengan hasil HW sama dengan BB ABA. Maka dari itu hasilnya HWR sama dengan ABA BB. Seperti terlihat pada gambar di mana HW yang awalnya final di Q2 berubah menjadi Q0 pada HW perangkaian dan inisial awal dari Q0 menjadi Q2. Next. Cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.